Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Ali Nusantara. Kali ini akan memperkuat atau menjelaskan secara narasi monolog lah terkait dengan kiamat. Jadi dalam video kemarin tentang surat Al-Zalzalah itu memang mungkin ada sebagian besar atau sebagian yang agak sulit memahami, karena memang kalau bahasanya tafsir begitu, jadi harus runut sesuai dengan ayatnya. Kembali saya informasikan bahwasanya channel Raja Ali Nusantara nanti akan diisi oleh monolog, kemudian dialog, kemudian tafsir spirit dan juga wayang. Itu untuk sementara koridornya seperti itu sampai nanti mungkin ada penambahan. Nah, jadi saya akan memperkuat tentang konsepsi kiamat dari aspek spirit yang sudah kemarin disampaikan, dan insya Allah nanti video tentang kiamat yang terkait dengan kiamat dari surat tafsir spirit surat Al-Qari'ah juga akan dikeluarkan. Saya akan mencoba merangkum dari apa yang disampaikan Bapak Ustadz Supardi SAGMM kemarin dari surat Al-Zalzalah supaya lebih mudah dipahami. Surat Al-Zalzalah itu bicara atau menyampaikan informasi terkait dengan goncangan dan juga terkait dengan pembalasan kebaikan ataupun keburukan manusia. Yang pertama yang perlu dipahami bahwasanya surat Al-Zalzalah itu bukanlah surat yang terkait atau bukanlah surat yang menginformasikan terkait kehancuran bumi. Maksudnya kehancuran total bumi, kiamat seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi surat Al-Zalzalah itu menjelaskan terkait dengan fenomena alam yang ada di bumi. Nah, tetapi pada saat yang sama fenomena itu menjadi tanda. Disinilah sebenarnya benang merah atau titik temunya antara ramalan-ramalan orang-orang tertentulah dengan akhir zaman. Jadi pada akhir zaman nanti gunung meletus dan sebagainya. Jadi surat Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang fenomena alam terkait dengan kebangkitan. Di dunia fisik, fenomena itu terlihat alamiah, seperti halnya gunung meletus atau tsunami atau gempa bumi. Ini terjadi dengan tujuan untuk melakukan penataan ulang. Jadi kalau mobil atau motor semacam tune up lah begitu, semacam tune up, agar pemimpin ke depan nanti bisa menjalankan kepemimpinannya itu dengan maksimal. Perlu saya tegaskan bahwasanya Imam Mahdi itu bukanlah pemimpin akhir zaman. Imam Mahdi itu adalah pemimpin zaman baru atau pemimpin awal zaman. Nah, ketika ada pemimpin baru maka buminya ini ditata juga gitu. Goncangan-goncangan seperti halnya gunung meletus itu akan terus terjadi secara periodik.
Walaupun memang ada gunung yang aktif, ada gunung yang tidak terlalu aktif dan sebagainya, itu merupakan fenomena yang yang terjadi secara sunnatullah gitu. Nah, di alam spirit memang ada kebangkitan itu. Jadi momen al-zalzalah untuk yang di fisik itu terkait dengan peristiwa yang persiapan satu sisi sunnatullah, karena ini akan terus terulang. Gunung meletus itu akan terus terulang. Satu sisi merupakan sunnatullah, sisi lainnya merupakan pemberian tanda bahwasanya akan dibangkitkannya, ditegakkannya kembali agama tauhid. Maka kemudian bagi siapa yang beramal baik maka Allah akan membalasnya, dan bagi siapapun yang beramal buruk juga Allah akan membalasnya. Untuk di dunia itu seperti itu. Jadi ketika ada perubahan ini, siapa yang bekerja ya dia akan mendapatkan hasil dengan maksimal. Siapa yang malas maka tidak akan mendapatkan hasil. Siapa yang berbuat baik dia akan mendapatkan Siapa yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebaikan itu. Siapa yang berbuat jahat dia juga akan mendapatkan balasannya. Itu sudah sesuatu yang sunnatullah. Nah, di alam spirit atau di alam barzah memang itu terjadi goncangan juga, seperti informasi yang kita terima selama ini. Itu sudah terjadi goncangan. Kalau goncangan di alam spirit, di alam barzah itu sangat luar biasa. Bahkan kalau seandainya kita mendengar, nggak bakalan kuat. Oleh karenanya waktu akan dikiamatkan atau akan dibangkitkan, waktu Israfil akan meniup sangkakalanya, itu bumi dan langitnya diduplikat dulu supaya tidak berefek kepada dunia yang ada saat ini. Goncangan di alam spirit atau di alam barzah itu goncangannya sangat dahsyat, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Zalzalah itu. Jadi dalam surat Al-Zalzalah itu peristiwanya sudah terjadi di alam barzah. Di alam spirit terjadi di alam fisik terjadi seperti sebagaimana peristiwa sunatullah. Nah, di alam spirit itu peristiwanya terjadi luar biasa seperti yang digambarkan selama ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah surat Al-Zalzalah itu bukanlah memberikan informasi terkait dengan kehancuran total dunia, bukan. Dalam video saya terkait dengan kiamat, untuk apa kiamat, untuk apa Imam Mahdi jika kiamat adalah kehancuran total, itu sudah saya bahas. Jadi di alam spirit makhluk semua dibangkitkan, kemudian digerakkan semua ke alam mahsyar atau ke padang mahsyar. Itu iya. Goncangan di alam spirit, di alam barzah itu gunung-gunung, memang di sana juga ada gunung. Di sana seperti kehidupan seperti ini. Dimensinya hampir sama, polanya hampir sama, dimensinya hampir sama, kebahagiaannya, kesengsaraannya juga sama. Nah, kehancurannya itu yang dimaksud memang lebih dahsyat atau luar biasa dahsyat dibanding dengan kedahsyatan gunung meletus di bumi atau di fisik. Jika di fisik gunungnya seperti itu meletusnya, maka di spirit sewaktu peristiwa yang digambarkan surat Al-Zalzalah itu luar biasa, karena itu goncangannya memang goncangan untuk kebangkitan, untuk kiamat itu goncangannya luar biasa, seperti yang kita dengar selama ini. Itu sudah terjadi di kiamat, atau kiamat itu sudah terjadi, kebangkitan itu sudah terjadi di alam spirit sudah, dan di alam fisik sudah. Bagi alam spirit, goncangan itu merupakan tanda dibangkitkannya orang-orang atau almarhumah untuk menerima balasan atau untuk menerima reward bagi orang yang baik dan menerima punishment bagi orang yang buruk, seperti yang sudah kita dengar selama ini. Nah, sedangkan di alam dunia goncangan-goncangan itu bersifat alamiah atau bersifat peristiwa-peristiwa yang periodik lah, yang sunatullah.
Walaupun memang goncangan-goncangan di bumi fisik ini seperti halnya gunung meletus dikaitkan dengan kedatangan SP, kedatangan Imam Mahdi, tsunami, kemudian pertanda alam lain dikait-kaitkan, bisa jadi itu memang semacam tanda, bisa jadi. Tetapi pada prinsipnya peristiwa-peristiwa di fisik itu adalah peristiwa yang sunatullah, yang simultan. Nanti suatu saat gunung itu akan ada meletus lagi, seperti yang digambarkan Al-Zalzalah. Jadi itu dari konsepsi kiamat secara spirit seperti itu. Sudahlah, jangan nunggu kiamat lagi karena sudah terjadi. Kiamat di alam fisik, kiamat di alam spirit. Kiamat di alam spirit sudah terjadi, kiamat di alam fisik juga sudah terjadi. Tidak ada kehancuran total. Surat Al-Zalzalah bukanlah surat yang menggambarkan kehancuran total. Kehancuran yang maha dahsyat terjadi di spirit. Itu sudah terjadi. Demikian terkait dengan konsepsi kiamat dari spirit. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.